Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau lihat sebuah renungan dari NDC Ministry Revive ya. Tanggalnya 17 Agustus 2025. Wah, pas banget ya. Temanya ini kemerdekaan orang percaya. Dasarnya dari Galatia 5 ayat 13 sampai 18. Iya, betul. Tema yang selalu relevan ya, apalagi kalau dikaitkan sama momen kemerdekaan. Nah, itu dia. Yang langsung bikin saya tertarik dari renungan ini tuh cara dia lihat konsep merdeka. Ternyata nggak sesederhana itu kan. Ada dua sisi katanya, bebas dari sesuatu, tapi juga bebas untuk melakukan sesuatu. Hmm, Mirip banget sama pemahaman kita soal kemerdekaan Indonesia ya. Kita bebas dari penjajahan, tapi ya kita juga bebas untuk mengisi kemerdekaan itu. iya, analogi yang pas itu. Nah, pertanyaannya gimana konsep ini diterjemahkan dalam hidup orang percaya? Mari kita coba gali bareng ya, apa sih maksudnya menurut renungan ini? Oke, jadi yang ditekankan di sini, ini menurut sumber yang Anda kasih ya, Hmm. itu soal aplikasinya. Kemerdekaan yang kita dapat dalam Kristus itu bukan cuma soal kita lepas dari kuasa dosa. Itu penting, dasar banget. Tapi lebih dari itu, pertanyaannya jadi bebas untuk apa? Gitu kan? Mm-mm. Nah jawabannya, bebas untuk hidup sesuai dengan maksud Tuhan. Oh, jadi bukan bebas tanpa tujuan gitu ya? Ada Ya, arahnya? betul, jadi bukan kebebasan yang liar, Hmm. tapi kebebasan yang diarahkan oleh tujuan ilahi. Menarik, menarik. Berarti bukan bebas melakukan apa aja semau kita ya? Iya. Tapi bebas untuk tujuan yang lebih mulia. Nah, Hmm. gimana penjelasannya di renungan ini? Soal mekanismenya gitu. Apa ini cuma soal niat kita aja? Nah, itu dia. Justru renungan ini menggarisbawahi peran Roh Kudus, bukan murni kemauan kita. Justru karena ada Roh Kudus, ada kuasanya, itu yang bikin kita mampu hidup dalam kebenaran. Bukan karena kita hebat, bisa lepas dari aturan hukum Taurat. Kudus ya kuncinya. Iya, seperti yang dikutip dari Galatia 5 ayat 13 itu. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jelas ya? Tapi lanjutannya, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, ini intinya. Kemerdekaan itu tujuannya untuk melayani, dasarnya kasih, bukan buat nurutin hawa nafsu. Oke, oke. Penulisnya juga ingetin, meskipun kita udah bebas dari kuasa dosa, bukan berarti godaannya hilang gitu aja. Godaan tetap ada. Iya iya. Jadi tetap ada perjuangan ya. Kemerdekaan ini perlu dijaga, perlu diarahkan. Terus kalau gitu, gimana caranya renungan ini menyarankan kita atau Anda para pendengar memakai kemerdekaan ini sehari-hari? Ada contoh konkretnya nggak? Ada. Renungan ini kasih contoh-contoh praktis kok, tentang apa itu hidup menurut roh. Misalnya, menyangkal diri. Itu kan berarti mendahulukan maunya Tuhan daripada keinginan pribadi kita. Terus mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu dasar banget ya. Iya. Terus lagi, memberi dengan tulus. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini berat, tapi bagian dari hidup oleh roh. Tunduk pada otoritas. Nahan diri dari gosip. Wah, ini relevan banget ya. Iya juga ya. Intinya sih, semua tindakan itu cara kita mengarahkan hidup buat menyenangkan Tuhan, bukan buat diri sendiri lagi. Jadi ini kayak kemerdekaan yang justru bawa kita ke semacam pelayanan baru atau bahkan penghambaan yang berbeda gitu. Tepat. Istilahnya pas banget. Penulisnya pakai istilah dari Roma 6 ayat 18, yaitu jadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Agak paradoks ya kedengarannya. Merdeka kok jadi hamba? Iya, sekilas mungkin gitu. Tapi konteksnya adalah kita ini kan secara sadar memilih untuk memakai kebebasan kita sesuai tujuan Tuhan, yaitu kebenaran itu sendiri. Pilihannya kan jadi hamba kebenaran atau balik lagi jadi hamba dosa. Oke. Saya nangkep maksudnya. Dan ini bukan berarti jadi pasif ya, justru butuh tindakan aktif. Perlu disiplin rohani, tekun berdoa, dan yang penting banget, bangun hubungan yang dalam, yang intim sama Tuhan. Saya ngerti. Jadi intinya kemerdekaan ini memang anugerah besar, tapi bukan buat dinikmati sendiri atau secara pasif. Ini kayak mandat gitu ya untuk dijalani aktif tiap hari, diisi dengan perbuatan kasih, pelayanan sesuai pimpinan roh. Dan tadi disebutkan ada pertanyaan refleksi ya di renungan itu, buat Anda renungkan juga. Ya, ada dua pertanyaan bagus. Yang pertama,
Bagaimana Anda menggunakan kemerdekaan yang sudah Anda terima dari Kristus? Terus yang kedua, apa yang masih harus Anda pelajari dalam menjalankan dan mengisi kemerdekaan tersebut? Ini ngajak kita jujur ya. Betul. Pertanyaan yang bagus banget buat introspeksi. Nah, sebagai penutup nih, ada kutipan menarik juga dari William Law yang dibagikan. Tidak ada yang membahayakan atau menghancurkan kita, kecuali penggunaan yang salah dari kebebasan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Wah, ini dalam ya maknanya. Kena banget ya, menggarisbawahi tanggung jawab kita atas kebebasan itu. Iya, mungkin ini bisa jadi pemikiran akhir buat Anda bawa nih sepanjang minggu. Kalau memang inti kemerdekaan itu melayani sesama dan hidup oleh roh, ada nggak ya satu aja langkah kecil yang spesifik yang bisa Anda lakukan minggu ini buat secara sadar mengisi kemerdekaan itu demi orang lain? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan dan dilakukan.